namanya saja. Ngapain menghargai orang-orang seperti itu? Mereka tidak ada menghargai kepada kita. Sebaliknya kita juga sebagai tuan rumah yang punya otoritas maksimal di negara ini, mereka balas dengan mereka yang melakukan kepada kita. Mereka kepada Kiai Iman, gak ada yang memanggil Kiai Iman, si Iman. Kita si Rizik Syihab aja udah, si Bahar Dadamit saja ngomong. Ngapain lagi harus hormat-hormat kepada mereka yang tidak menghargai kita sebagai tuan rumah? Setuju gak begitu? Betul, setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah pidato dari Kiai Haji Tantang, seorang pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Banten ya. Nah, jadi pidato beliau luar biasa sekali dan mirip seperti pidatonya Rizik Syihab ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Dakwahnya ngaco, ngawur, halu dan sebagainya. Kita dimablokkan dengan ucapan-ucapan mereka, dengan doktrin-doktrin mereka. Kita para mukibin ini antang ayam justru suruh melawan kita sebagai warga negara asli. Ini kan sudah kebalik-balik sebetulnya. Lantas sebagaimana untuk menginsafkan, menyadarkan mereka. Memang ini tidak mudah seperti yang kita harapkan. Karena apa? Kita sadar ratusan tahun kita didoktrin oleh mereka. Bahkan kita sendiri ketika belum adanya tesis Kiai Iman di pondok pesantren kita dulu mondok, tidak ada yang namanya terkait dengan pembahasan nasab, sehingga kita sendiri menganggap bahwa Wali Songo adalah dari Ba'alawi pada waktu itu. Tidak sadar, dan mereka melakukan dakwah seenak dengkul untuk mendoktrin kita, sehingga kita warga negara ini seakan-akan tidak ada harganya apa-apa dan kita manut. Tetapi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan itu, dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita. Kita dengan sendirinya dengan hidayah Allah kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah para imigran Yaman yang numpang ke sini, yang menjajah Indonesia, dan mereka mengkoti dari keturunan atau dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dilawan oleh kita semuanya. Siap kita melawan mereka? Siap. 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 Kudu kita lawan mereka. Kita sasarannya bukan muhibinnya. Muhibin itu orang kita, saudara kita. Itulah taktik Belanda adu domba yang sudah diterapkan oleh mereka Ba'alawi kepada warga negara Indonesia. Dulu Belanda mengadu domba kita dengan mereka. Dengan kita diadu domba, dan sekarang Ba'alawi mengadu domba kita dengan muhibin supaya kita berantem. Yang rugi adalah kita, yang ongkang-ongkang, yang menjadi juragan adalah mereka para Ba'alawi yang memang harus dimusnahkan oleh kita, karena sudah jelas nasabnya tidak sampai ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali kita harus maksimalkan PWILS ini, harus maksimalkan. Jadi kalau saya sih berbicaranya begini, ketika di grup itu kan hanya kita saja berbicara di situ. Sekarang harus kita masif bagaimana Ustadz berbicara kepada majelis taklimnya, kepada jamaahnya, jelaskan bahwa Ba'alawi itu wakil dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang jangan panggil Habib kepada mereka Ustadz, atau kalau dia nggak bisa ngaji, panggil namanya saja. Ngapain menghargai orang-orang seperti itu? Mereka tidak ada menghargai kepada kita. Sebaliknya kita juga sebagai tuan rumah yang punya otoritas maksimal di negara ini, mereka balas dengan mereka yang melakukan kepada kita. Mereka kepada Kiai Iman, gak ada yang memanggil Kiai Iman, si Iman. Kita si Rizik Syihab aja udah, si Bahar Dadamit saja ngomong. Ngapain lagi harus hormat-hormat kepada mereka yang tidak menghargai kita sebagai tuan rumah? Setuju gak begitu? Betul, setuju. Duduk seperti itu. Gak usah manggil Habib Rizik, Habib Bahar. Gak usah. Si Rizik Syihab apabila disebutnya Imam Unyil atau Imam Imam Jumbo. Udah gitu aja.
Ngapain dipanggil-panggil hormat-hormat? Dia saja tidak mau menghormati kita sebagai tuan rumah. Kita balikin kepada mereka. Nggak usah dari sekarang. Panggil Habib nggak usah. Bila perlu Habib itu kebalik nantinya. Dari Habib, mulia sekarang nanti bisa kejungkal dia menjadi orang yang terhina. Amin, amin, amin. Bila perlu PWI ini, LS ini mereka usir ke negaranya, ke Yaman, yang notabene Yaman adalah negara yang paling miskin di dunia. Biar mereka di sana tidak makan, tidak minum, mereka di sana bisa kelaparan. Jangan sampai seperti di sini, enak-enak saja nggak kerja, nggak apa, jadi juragan, minta uang ke sono, minta kambing ke sana, minta segala macam kepada warga negara kita yang kerja keras, mereka yang mendapatkan kenikmatannya. Ini luar biasa. Ini harus disudahi oleh PWI LSI. Harus disudahi oleh kita semuanya. Siap menyudahi itu? Siap. Kita harus masih menyampaikan kepada jamaah kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita bahwa Alawi adalah bukan Turiah Rasul. Mereka adalah penjajah negara kita. Mereka adalah numpang negara kita. Bila perlu usir kita semuanya ke Yaman. Setuju? Setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang beliau sampaikan Kiai Haji Tantang ya, terkait dengan polemik nasab yang semakin meluas, melebar kemana-mana ya. Nah, ada beberapa hal yang sangat menarik ketika saya pribadi melihat Kiai Haji Tantang ini. Yang pertama yaitu gaya ceramah pidato beliau itu sama seperti Habib Rizik ya, yang dalam hal ini notabene yang disebut sebagai imam besar ya, dan diolok-olok lah sama para yang lain disebut juga imam unyil ya. Kenapa? Karena Habib Rizik ini sering kalau dalam ceramahnya menyebut unyil-unyil ya, sama seperti dalam sejarah Abu Jahal ya. Kenapa Abu Jahal itu dibilang Abu Jahal padahal nama aslinya Amr bin Hisam? Ternyata Abu Jahal itu ketika ketika bergaul kepada masyarakat Arab dulu, dia itu dia itu sering mengatai orang jahal-jahal, bodoh-bodoh. Makanya dikatakan Abu Jahal. Ini sama seperti kasusnya Rizik ini. Ternyata dia sering bilang unyil. Ternyata diberi julukan Habib Unyil atau Imam Unyil ya, karena beliau sering mengatakan itu. Nah, ada beberapa hal yang Kiai Haji Tantang ini saudara sekalian sampaikan di dalam, mungkin ini dalam forum diskusi terbatas ya tentang pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Banten ya. Ada yang pertama yaitu penyampaian beliau itu yang sangat penting untuk kita bahas pada kali ini, yaitu kita sesama pribumi diadu domba untuk saling melawan oleh mereka dalam hal ini para habaib ya. Nah, ternyata selama ini siapa yang paling gencar, siapa yang paling berani, siapa yang paling pintar untuk menentang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu tidak ada lain yaitu para pribumi gitu, pribumi yang dalam ini notabene sebagai mukibin ya, pecinta fanatik habaib. Nah, ini yang paling pintar itu, salah satunya Gus Wafi itu yang paling argumennya itu yang bisa kita bilang meskipun banyak yang lucu-lucu, tapi dibanding dengan apa yang disampaikan oleh para habaib ini yang digugat oleh Kiai Haji Imaduddin, itu jauh lebih tajam argumen dari Gus Wafi dan Gus Idrus Romli juga. Ini jauh lebih luar biasa sekali, apalagi Gus Rumah dan lain sebagainya. Itu kan tidak ada notabene, tidak ada penyematan Habib kepada mereka ya. Itu notabene sebagai pribumi ya, sebagai sesama kita. Tapi ketika dia membela habaib, itu argumennya luar biasa. Nah, ini kata Kiai Haji Tantang ini merupakan indikasi sama persis seperti apa yang strategi yang dilakukan oleh Belanda untuk mengadu domba pribumi. Salah satunya kalau tidak salah Pangeran Diponegoro ya. Kenapa
bisa takluk padahal tidak bisa dikalahkan sama sekali oleh Belanda. Ternyata Belanda mempunyai cara yang sangat jitu sekali karena salah satu prajurit rakyat di Ponorogo itu sangat cinta terhadap para ulama. Makanya Belanda ini men-setting daripada ulama-ulama yang palsu ya, yang untuk menggerogoti, memasuki daripada rakyat yang ada di sana pada saat itu. Nah, ini persis sama yang dilakukan oleh para habaib, seperti yang dikatakan oleh Ki Haji Tantang tadi. Lalu kemudian yang kedua, taktik mereka mengadu domba, ya sama kayak yang tadi ya. Salah satu strategi Belanda yaitu mengadu domba sesama pribumi. Sedangkan kita sama pribumi itu saling adu, saling saling adu argumen, saling caci maki, saling lain sebagainya dalam hal nasab ini. Dan mereka ya tenang-tenang saja padahal. Dan banyak Habib-Habib yang saya tidak mau tahu gitu. Seperti yang dikatakan oleh Habib Taufik. Biarkan saja gitu, nanti mereka akan hilang dengan sendirinya, kata beliau. Habib Taufik ini. Dan ada rekamannya. Sudah kita upload ya. Ya, dalam hal ini mereka tidak mau tahu gitu. Sedangkan yang gencar-gencar dan sebagainya itu para Muhyiddin sebagai notabene sebagai pribumi dan Ki Haji Madudin dan kawan-kawan gitu. Seperti Gus Wapi, Gus Rumel dan sebagainya. Ini yang paling gencar-gencar membela mereka. Sedangkan yang digugat para Habib ini selama yang kita lihat selama dari tahun 2022 tidak ada yang argumennya untuk membela diri mereka itu dengan cara yang tajam dan lain sebagainya, tidak ada. Cuman mereka hanya garang ketika ada di ketika ada di panggung-panggung pengajian seperti Habib Rizik yang kemarin klarifikasi gitu kan, yang Nyai Larasantang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Notabene sebagai Sunan Gunung Jati itu putra dari Nyai Larasantang. Lalu kemudian itu diklarifikasi kemarin ya. Nah, itu salah satu bagaimana kedangkalan ilmu mereka gitu. Lalu kemudian yang terakhir yang Ki Haji Tantang ini sampaikan yaitu mereka tidak ada yang manggil Ki Haji Imad dengan Kiai ya, padahal beliau notabene sebagai orang yang berilmu. Dia panggil sama saja si Imad dan sebagainya. Nah, kita karena mereka juga tidak menghormati Ki Haji Imad, ya kita juga memanggil mereka dengan nama mereka gitu, si Rizik, si Bahar gitu. Si siapa juga si Hanif dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka duluan yang tidak menghormati ulama-ulama Nusantara kita dan sebagainya. Nah, ini suatu hal akhlak dari Nabi Muhammad SAW yang tidak ada sekali sama mereka. Nabi Muhammad saya yakin ketika beliau berceramah, bergaul dan sebagainya, itu lebih mengedepankan toleransi di dalam beragama. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita hadirkan pada saat ini. Sekian, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.